Shalom saudara, haleluya, selamat datang ke siri pembelajaran apologetik. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Kita dalam siri topik Tritunggal. Dalam 2 edisi yang lalu, kita telah berbicara tentang peranan Roh Kudus, di mana Roh Kudus adalah pengajar, penghibur, dan penolong. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus, dan Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Peranan Roh Kudus yang seterusnya, yang sangat memberkati saya, adalah Roh Kudus adalah meterai keselamatan. Apa itu meterai keselamatan? Istilah atau frasa ini ada disebut dalam Efesus bab yang pertama. Ya, mari kita lihat Efesus bab yang pertama ayat 13 dan 14. Di dalam kamu, di dalam Dia, kamu juga kerana kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ayat ini mengatakan bahwa Roh Kudus adalah meterai. Satu lagi perkataan yang digunakan untuk menjelaskan maksud meterai dalam ayat ini adalah jaminan dalam ayat yang ke-14. Apa yang terjamin? Ayat 14 berkata, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Yang terjamin itu adalah keselamatan kita. Keselamatan kita telah terjamin. Amin. Bermaksud saya pasti akan berjumpa dengan Anda semua yang percaya kepada Yesus. Akan berjumpa Anda semua di surga nanti. Amin. Ini adalah sesuatu yang pasti. Keselamatan kita kepada hidup yang kekal adalah sesuatu yang pasti. Bukan kerana kita yang usahakannya, melainkan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan untuk kita. Dalam ayat-ayat sebelum ini, di Efesus bab yang pertama, ayat-ayat sebelum ini, kalau saudara ambil masa untuk membacanya, Efesus bab yang pertama, telah memberitahu tentang keselamatan dan pengampunan dosa yang dikerjakan oleh Bapa melalui Tuhan Yesus. Pengampunan dosa dan keselamatan kita telah pun dikerjakan dan disediakan oleh Tuhan untuk kita. Dan untuk memeteraikan keselamatan itu, Allah Bapa menganugerahkan Roh Kudusnya sebagai jaminan penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Ya, saudara, kita telah menjadi milik Allah. Ini sudah pastinya meneguhkan lagi jaminan keselamatan kita. Amin. Nah, Paulus mengatakan hal yang sama dalam 2 Korintus bab 1 ayat 21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah
yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Haleluya. Allah telah memberikan kepada kita Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan, sebagai meterai tanda miliknya. Sesungguhnya meneguhkan jaminan keselamatan kita. Haleluya. Maka saudara, bagaimana kita boleh memiliki jaminan keselamatan yang paling kuat adalah karena Allah telah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai meterai keselamatan. Wow. Saudara, apabila kita sudah memiliki jaminan yang kuat keselamatan, kita tidak perlu hidup dalam ketakutan akan masa depan dan akhirat. Haleluya. Sebab kita sudah ada harapan dalam hidup. Ya saudara, harapan dalam hidup. Malah kemampuan dalam hidup dengan kehadiran Roh Allah dalam hidup kita yang membawa kita untuk mengenal Allah dan kebenaran Allah. Maka saudara, iman kekristenan bukan sekadar jaminan masa depan, tetapi juga kekuatan untuk menghadapi masa kini dengan penyertaan Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Haleluya. Haleluya saudara. Jadi inilah dia 4 peranan Roh Kudus yang dapat saya kongsikan. Ya, Roh Kudus adalah pengajar, penghibur dan penolong. Roh Kudus bersaksi tentang Yesus. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Dan Roh Kudus adalah meterai keselamatan. Saudara, ini bukan senarai yang lengkap, tetapi cukup untuk menunjukkan kepribadian dan peranan Roh Kudus. Dan kita bersyukur, Roh Kudus bukan saja telah memeteraikan dan menjamin keselamatan kita kepada hidup yang kekal, Roh Kudus juga sedang bekerja dalam hidup kita sebagai agen transformasi yang ilahi. Melakukan pekerjaan transformational, yaitu mengubah hidup kita supaya semakin menjadi serupa Yesus dalam kemuliaannya yang kekal. Amin. Nah, mungkin Anda tertanya, bagaimana perubahan ini dapat terjadi? Ya, bagaimana mungkin saya boleh menjadi serupa Yesus? Soalnya sangat penting ya. Nah, perubahan ini dapat terjadi pada ketika kita mengenal kebenaran Allah melalui firman Tuhan dan kita mulai mentaatinya dalam kehidupan seharian kita. Ya, mentaati. Disitulah Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Apabila kita ada keinginan mahu mentaati kehendak Allah, ya saudara, Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Jadi saudara, proses perubahan ini menjadi serupa Yesus ini bukan usaha kita sendiri, tetapi satu kerjasama antara kita dan Roh Kudus yang sekarang diam dalam kita. Dan semuanya ini bermula apabila kita mengambil langkah ketaatan. Inilah hidup yang sangat bermakna, ya. Berjalan bersama Roh Kudus, dapat lebih mengenal Allah Bapa sebagai Bapa kami yang di surga, dan hidup kita menjadi serupa Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah Bapa yang maha tinggi, maha mulia, yang maha agung. Terima kasih Bapa untuk firman kebenaran yang dapat kami belajar hari ini. Kami sangat bersyukur ya Bapa, Engkau telah memberikan kepada kami Roh Kudus yang sekarang
diam dalam kami. Roh Kudus yang dapat membawa kami untuk lebih mengenal Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan dalam perhubungan yang paling indah. Kiranya inilah yang akan menjadi kerinduan bagi kami semua yang sedang mendengar dan belajar firman kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami bukan saja tahu, tapi kami juga akan digerakkan dan diperbaharui dalam hati kami untuk lebih mau mendekat kepadamu ya Bapa. Mazmur 34 ayat 9 hingga ke-11 berkata, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik." Ya Bapa, terima kasih Bapa. Orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Haleluya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai Anda sekalian. Amin.